Jadi saya akan menjelaskan program apa saja sih yang berhasil dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Nah, yang pertama itu ada pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. Nah, pembentukan daerah-daerah otonomi ini karena terjadinya pertikaian antara pusat dengan daerah. Nah, dalam terjadinya pertikaian tersebut mempercepat daerah otonomi agar bisa menjalankan pemerintahan dia dengan sendiri dan mengelola SDM dia sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pembatalan konferensi meja bundar. Nah, KMB itu sendiri dapat merugikan Indonesia. Contohnya itu Irian Barat, di mana Irian Barat pada saat Indonesia merdeka tidak diserahkan oleh pihak Belanda. Walaupun sudah dilakukan oleh 5 kabinet sebelumnya itu, tetapi pada kabinet Ali Sastro yang kedua ini juga tetap gagal. Nah, selainnya itu yang ketiga menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, dalam Ali Sastro yang kedua ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif itu sangat berhasil, di mana dia tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Selainnya itu yang keempat, yang terakhir melaksanakan keputusan KAA. Nah, melaksanakan keputusan KAA ini sendiri mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Nah, hasil melaksanakan keputusan KAA itu sendiri membuat pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang tidak berhasil. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berupaya untuk meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional serta membentuk Provinsi Irian Barat. Akan tetapi, upaya tersebut gagal. Hal tersebut disebabkan karena Belanda tidak mau membahas masalah Irian, sedangkan pemerintah Indonesia terus-menerus berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Akhirnya, pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, masalah Irian Barat ini pun dibawa ke forum PBB dan dibahas dalam sidang umum PBB. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena dukungan untuk Indonesia jumlahnya tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara di sidang umum PBB. Yang kedua, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berupaya untuk memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dirusak oleh para pemberontak terhadap negara, dan berusaha untuk menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama pada tindakan-tindakan pemulihan keamanan. Akan tetapi, upaya tersebut lagi-lagi gagal. Hal tersebut disebabkan karena munculnya berbagai pergolakan dan kekacauan di daerah yang mengarah ke arah gerakan separatisme. Gerakan tersebut pun ditandai dengan terbentuknya dewan militer, seperti Dewan Benteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dan lain-lain. Yang ketiga, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berupaya untuk mulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang yang menitikberatkan pada dasar keputusan rakyat dan berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial yang berdasarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil karena buktinya masih terjadi krisis di berbagai daerah karena pemerintahan pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerah dan hanya memperhatikan pembangunan di daerah yang pusat. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berupaya untuk mengusahakan perbaikan nasib buruh dan petani serta memperbaiki keseimbangan keuangan negara. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena pembatalan KMB yang dilakukan pemerintah menyebabkan para pengusaha Belanda yang ada di Indonesia menjual perusahaannya kepada orang Cina, karena merekalah yang memiliki perekonomian yang kuat. Dengan demikian, nasib kaum buruh dan petani di Indonesia masih belum berubah ke arah yang lebih baik.
saya akan menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi pada masa Kabinet Ali II. Hambatan atau kendala yang terjadi pada masa Kabinet Ali II yaitu yang pertama, berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. Jadi pada saat itu muncul suatu gerakan di mana gerakan tersebut menuntut pembedaan perilaku dan pemberian fasilitas-fasilitas kepada pengusaha-pengusaha asli dan pribumi. Yang memprakarsai gerakan tersebut pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan Masyumi dan mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa di bidang-bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang, akhirnya menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program-program anti-Tionghoa. Karena menurut pandangannya orang-orang Tionghoa ini tidak dapat dipercaya dan tidak bisa dibiarkan orang Tionghoa ini menguasai ekonomi Indonesia. Yang kedua, muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme. Di sini muncul pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, kemudian ada Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan dan Manguni di Sulawesi Utara. Yang ketiga, memuncaknya krisis di berbagai daerah. Nah, memuncaknya krisis di berbagai daerah ini disebabkan karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Keempat, pembatalan KMB oleh Presiden. Pembatalan KMB oleh Presiden ini memunculkan masalah baru yang khususnya itu nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia, yang pada akhirnya pengusaha Belanda ini menjual perusahaannya kepada orang-orang Tionghoa karena ya ekonomi mereka kuat dan di situ muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Yang terakhir, yang kelima, yaitu timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Di sini Masyumi menghendaki Ali agar mengembalikan mandat sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rincian program Kabinet Ali Wongso II. Yang pertama itu adalah pembatalan KMB. Jadi pembatalan KMB ini menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral dan mengadakan tindakan untuk menampung akibatnya. Yang kedua ada Irian Barat. Nah, dalam program kabinet yang Irian Barat ini, yang pertama itu membentuk Provinsi Irian Barat. Yang kedua itu meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Nah, di situ ada yang ketiga itu keamanan. Keamanan ini yang pertama itu ada memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri dari gerombolan ilegal yang memberontak. Habis itu yang kedua ada menyempurnakan koordinasi alat-alat kekuasaan negara. Selanjutnya yang nomor 4 itu perekonomian dan keuangan. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama perekonomian. Perekonomian ini membangun daerah menurut rencana 5 tahun yang menitik beratkan pada keputusan rakyat. Baru yang keduanya itu pergantian ekonomi kolonial berdasarkan kepentingan rakyat jelata. Nah, habis itu yang keuangan. Keuangan ini yang pertama itu menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja. Habis itu yang kedua, penambahan sumber keuangan baru. Ketiga, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Dan yang terakhir itu adalah pengkreditan pemerintah yang cepat dan lancar. Nah, habis itu ada perindustrian. Perindustrian ini ya memajukan berdirinya industri nasional. Baru yang keempat, yang terakhir ini ada pertanian. Pertanian ini mempertinggi tingkat hidup petani. Seperti contoh kayak memperbanyak produksi hasil bumi,
mempergiat tumbuhnya koperasi, memajukan kesehatan pendidikan dan yang lain, dan memajukan transmisi. Yang terakhir dari susunan kabinet Ali Wongso II ini yaitu luar negeri, pertahanan, dan perburuan. Saya akan menjelaskan pertama politik luar negeri. Politik luar negeri ini yang pertama itu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Yang keduanya itu melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Itu adalah yang pertama. Habis itu pertahanan. Pertahanan yaitu yang pertama melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara. Yang kedua, mengadakan kewajiban militer bagi warga negara. Ketiga, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer. Nah, habis itu ada perburuan. Perburuan yang pertama, mewujudkan perbaikan nasib dan kedudukan hukum dalam kaum buruh. Habis itu yang kedua, melengkapkan perundang-undangan perburuhan. Yang ketiga, memberikan bantuan bagi pertumbuhan organisasi kaum buruh. Nah, yang terakhir itu adalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Itu berfungsi memperluas dan mempertinggi mata pendidikan. Seperti contohnya mewujudkan wajib belajar dalam tempo tertentu. Habis itu memperluas pendidikan ekonomi dan teknik. Dan yang terakhir, menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional. Belum genap 1 tahun dalam menjalankan tugasnya, akhirnya kabinet ini pun jatuh dan digantikan oleh kabinet Juanda. Penyebab dari mundurnya kabinet ini yaitu karena mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi dan juga Badan Konstituante yang tidak bisa membuat UUD yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Dan akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan individu semakin dijunjung tinggi. Adanya kebebasan individu ini, maka hak asasi manusia juga akan semakin ditegakkan. Oleh karena itu, walaupun diberikan kebebasan, ada baiknya masyarakat tetap memperhatikan dan memikirkan apa perbuatan yang akan mereka lakukan. Lalu yang kedua, tingkat pendapatan penduduk menjadi lebih tinggi. Kebebasan individu ini juga akan berdampak kepada perekonomian, di mana para pengusaha akan lebih bebas untuk mengembangkan usahanya. Dari usaha itu, maka pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah berkurang. Penyalahgunaan kekuasaan pada masa sebelumnya menyebabkan keterbatasan gerak masyarakat. Pada masa demokrasi liberal ini, kekuasaan juga lebih berfokus kepada parlemen, sehingga bisa dikontrol dengan baik. Lalu yang keempat, kontrol sosial dalam pers. Pada negara yang menganut sistem demokrasi liberal, pers mempunyai kebebasan untuk menjadi agen kontrol sosial dalam menyampaikan kritik terhadap perseorangan, suatu golongan, lembaga, ataupun pemerintah. Yang kelima, tingkat persaingan kompetisi menang lebih tinggi. Adanya kompetisi partai pada saat pemilihan presiden maupun parlemen membuat mereka semakin mempersiapkan kemenangannya dengan baik, sehingga nantinya akan terpilih pemimpin yang baik juga. Menurut kelompok kami tidak setuju dengan adanya demokrasi liberal. Karena jika adanya kebebasan individu pada masa itu, dapat menimbulkan banyaknya partai politik yang pada akhirnya membuat politik tidak stabil. Nah, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Selain itu, banyaknya partai politik ini juga menimbulkan adanya perbedaan ideologi di masing-masing partai. Juga gerakan-gerakan yang saling ingin memisahkan diri karena merasa wilayahnya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga kalau misalnya Pancasila itu lebih banyak ke arah keputusan bersama dibandingkan dengan keputusan sendiri. Jadi jika dengan keputusan musyawarah akan berjalan dengan lancar.